Di tengah gaya hidup yang makin cepat dan serba instan, banyak orang justru mulai berbalik arah kembali ke yang alami, yang organik. Kita lihat sekarang, produk organik makin diburu, dari sayur, buah, hingga beras. Tapi, kenapa sih pertanian organik jadi pilihan? Apakah sekadar tren, atau memang ada alasan kuat di baliknya? Di video Serba Tahu kali ini, kita akan mengupas tuntas apa itu pertanian organik, bagaimana prinsip dan teknisnya, apa keunggulan dan tantangannya, dan kenapa produk organik makin digemari. Simak sampai habis ya, biar kamu nggak cuma ikut tren, tapi juga tahu ilmunya. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita kenali dulu. Apa sih pertanian organik itu? Dan kenapa sistem ini dianggap lebih ramah lingkungan? Pertanian organik bukanlah hal baru. Sebenarnya, ini adalah cara bercocok tanam tradisional yang sudah dipakai sejak zaman nenek moyang kita tanpa pupuk kimia sintetis, tanpa pestisida buatan. Tapi, istilah pertanian organik baru mulai dikenal luas setelah era revolusi hijau, sekitar tahun 1950-an ke atas, ketika penggunaan pupuk dan pestisida kimia mulai masif, lalu muncullah kekhawatiran pencemaran tanah, kerusakan lingkungan, dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan. Dari sinilah muncul kesadaran untuk kembali ke sistem yang lebih alami. Menurut the Food and Agriculture Organization dan International Federation of Organic Agriculture Movements, pertanian organik adalah sistem produksi yang menjaga kesehatan tanah, ekosistem, dan manusia. Ciri khas utamanya, tidak menggunakan bahan kimia sintetis, mengandalkan proses biologis alami, memperhatikan keseimbangan alam dan keanekaragaman hayati. Jadi, pertanian organik bukan sekedar bebas kimia, tapi lebih ke cara berpikir bagaimana kita bisa produksi pangan tanpa merusak alam. Bahasa gampangnya, kita makan, tapi bumi juga tetap sehat. Kalau kita ibaratkan pertanian organik seperti merawat tubuh manusia, maka prinsip-prinsipnya mirip seperti gaya hidup sehat. Ada nilai-nilai dasar yang harus dipegang agar hasil akhirnya baik dan alami. Nah, pertanian organik pun punya 4 prinsip utama yang menjadi pondasi semua praktiknya. Yuk kita bahas satu persatu. Prinsip 1. Kesehatan atau health. Pertanian organik berangkat dari keyakinan bahwa kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia saling terhubung. Artinya, kalau tanahnya sehat, maka tanaman juga akan sehat. Begitu juga dengan manusia yang mengonsumsi hasilnya. Contohnya, di pertanian organik kita nggak pakai pestisida kimia yang bisa mengendap di tanah dan mengganggu kesehatan jangka panjang. Sebaliknya, kita menjaga keseimbangan alami agar tanaman tumbuh dengan kuat dan tahan hama secara alami. Prinsip 2. Ekologi. Pertanian organik sangat menghormati sistem alam. Artinya, cara bertani harus selaras dengan siklus dan ekosistem yang ada. Misalnya, kita dianjurkan untuk menggunakan pupuk dari bahan alami yang terurai di alam, atau menanam beragam jenis tanaman agar biodiversitas tetap terjaga. Prinsip 3. Keadilan atau fairness. Pertanian organik bukan cuma soal tanaman dan tanah, tapi juga soal manusia. Petani harus diperlakukan adil. Konsumen harus dapat produk yang sehat dan aman, dan lingkungan tidak boleh jadi korban. Contoh konkret prinsip ini adalah perdagangan adil atau fair trade, dan upaya mendorong sistem distribusi yang menguntungkan petani kecil, bukan hanya korporasi besar. Prinsip 4. Kehati-hatian atau care. Prinsip terakhir ini menekankan pentingnya bijak dalam mengambil keputusan. Karena kita bicara tentang alam, maka segala keputusan harus mempertimbangkan risiko jangka panjang. Contohnya, sebelum mencoba teknik baru atau bahan baru, seorang petani organik akan mengevaluasi dulu apakah aman bagi tanah, apakah ramah lingkungan, apakah akan meninggalkan dampak buruk di masa depan. Dengan memahami keempat prinsip ini, kita bisa melihat bahwa pertanian organik itu bukan cuma soal tidak memakai bahan kimia, tapi lebih dari itu, ini tentang filosofi hidup yang menyatu dengan alam. Kalau kamu berpikir pertanian organik itu cuma nggak pakai pupuk kimia, kamu belum lihat dalamnya. Di balik pertanian organik, ada banyak teknik unik dan strategis yang bikin hasil panen tetap maksimal tanpa merusak alam. Nah, sekarang kita bahas secara teknis. Apa aja sih metode yang dipakai di pertanian organik? Pertama, pengelolaan tanah secara alami. Pertanian organik dimulai dari tanah.
Tanah yang sehat adalah kunci. Untuk itu, petani organik tidak membunuh mikroorganisme dalam tanah dengan pestisida atau herbisida. Mereka justru merawat tanah dengan kompos, pupuk kandang. Pupuk hijau menggunakan tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan dan rotasi tanaman. Tujuannya adalah untuk menjaga struktur tanah, meningkatkan kadar bahan organik, dan memastikan tanah tetap gembur, kaya nutrisi, dan bisa menyimpan air dengan baik. Kedua, pengendalian hama secara alami. Nggak ada pestisida sintetis di pertanian organik. Sebagai gantinya, mereka menggunakan musuh alami, seperti kumbang pemangsa kutu daun atau burung pemakan ulat, tanaman pengusir hama. Contohnya marigold atau kemangi yang ditanam di sela-sela tanaman utama. Jebakan hama menggunakan lem atau lampu untuk menarik serangga. Intinya, bukan membunuh semua serangga, tapi menciptakan keseimbangan. Ada hama, tapi jumlahnya nggak sampai merusak panen. Ketiga, penggunaan benih organik dan non-GMO. Petani organik hanya menggunakan benih yang tidak dimodifikasi secara genetik non-GMO dan sebaiknya berasal dari varietas lokal yang sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan sekitar. Kenapa? Karena benih lokal lebih tahan terhadap penyakit lokal dan menjaga keberagaman hayati. Keempat, rotasi dan polikultur tanaman di pertanian konvensional. Sering kita lihat satu lahan ditanami jenis tanaman yang sama terus-menerus. Ini bikin tanah lelah dan rawan hama. Sebaliknya, pertanian organik menerapkan beberapa sistem seperti rotasi tanaman. Tiap musim, tanaman berbeda ditanam di tempat yang sama. Polikultur, menanam beberapa jenis tanaman sekaligus dalam satu lahan. Manfaatnya, tanah tetap seimbang nutrisinya, hama sulit berkembang, dan panen lebih beragam. Kelima, pengelolaan air yang efisien. Pertanian organik menerapkan efisiensi air. Efisiensi ini penting banget, apalagi di daerah yang rawan kekeringan. Biasanya petani menggunakan metode irigasi tetes atau mulsa alami, menggunakan dedaunan untuk menjaga kelembaban tanah dan menghemat air. Keenam, penggunaan pupuk organik. Pupuk organik yang digunakan biasanya buatan sendiri dari limbah pertanian atau dapur rumah tangga. Pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, dan cairan fermentasi seperti mold atau mikroorganisme lokal dapat memperkaya nutrisi tanah secara alami. Setelah tahu teknisnya, mungkin kamu bertanya, apakah hasilnya worth it? Jawabannya, ya. Dan lebih dari sekadar hasil panen, pertanian organik punya banyak keunggulan, bukan cuma untuk petani, tapi juga untuk konsumen dan bumi. Yuk, kita bahas satu per satu. Pertama, lebih ramah lingkungan. Pertanian organik menjaga tanah, air, dan udara tetap bersih. Tanpa pestisida sintetis atau pupuk kimia, risiko pencemaran tanah dan air jadi minim. Ini penting banget buat daerah resapan air dan lingkungan sekitar yang rawan tercemar bahan kimia dari pertanian konvensional. Tanah organik juga menyerap karbon lebih baik, yang artinya membantu melawan perubahan iklim. Kedua, menjaga kesehatan konsumen. Karena tidak menggunakan bahan kimia sintetis, produk organik lebih aman dikonsumsi. Risiko residu pestisida di makanan sangat rendah, atau bahkan nol. Ini penting terutama buat anak-anak, ibu hamil, atau orang dengan alergi tertentu. Meski belum semua studi ilmiah menyimpulkan bahwa makanan organik selalu lebih bergizi, tapi dari sisi keamanan dan residu bahan kimia, produk pertanian organik jelas lebih aman. Ketiga, meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah. Pada pertanian organik, karena penggunaan kompos dan rotasi tanaman, tanah jadi lebih subur secara alami. Struktur tanah lebih baik, jumlah mikroba dan cacing tanah lebih banyak. Hal ini menyebabkan tanah pada pertanian organik menjadi hidup. Keempat, keanekaragaman hayati lebih tinggi. Di pertanian organik, kamu nggak cuma panen sayur, kamu bisa lihat kupu-kupu, burung, serangga yang baik, sampai berbagai jenis tanaman lokal yang tumbuh berdampingan. Ini bukan soal estetika aja, tapi juga soal ekosistem. Semakin beragam makhluk hidup di lahan pertanian, semakin kuat sistem alami pengendalian hama dan keseimbangan ekologi. Kelima, lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Bertani secara organik awalnya memang bisa terasa lebih berat, tapi dalam jangka panjang, biaya operasional pertanian organik bisa lebih rendah karena tidak beli pupuk kimia, tidak beli pestisida mahal, kompos bisa dibuat sendiri dari limbah,
Ditambah, harga jual produk organik umumnya lebih tinggi di pasar karena permintaan konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Keenam, produk organik lebih segar dan tahan lama, karena biasanya tidak melalui proses pengawetan atau pemrosesan berat. Produk pertanian organik seringkali langsung dari kebun ke pasar. Hal ini yang membuat produk pertanian organik memiliki rasa lebih segar dan nutrisi yang tetap terjaga. Pertanian organik memang menjanjikan, tapi seperti jalan menuju kebaikan lainnya, jalan dalam bertani secara organik tidak selalu mulus. Ada beberapa tantangan yang kerap membuat petani berpikir dua kali untuk beralih ke sistem ini. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, biaya awal yang lebih tinggi. Kenapa bisa lebih mahal? Karena banyak hal harus disiapkan di awal. Konversi lahan dari pertanian konvensional ke organik yang bisa butuh waktu hingga 2-3 tahun. Penyediaan pupuk organik berkualitas, pembuatan kompos, penanaman tanaman penutup tanah, dan pengendalian hama alami yang tidak instan. Solusinya, pemerintah dan lembaga bisa memberi subsidi konversi lahan. Petani bisa dilatih membuat pupuk organik sendiri dari limbah lokal untuk menekan biaya. Kolaborasi dengan koperasi atau komunitas organik bisa bantu menekan biaya awal lewat gotong royong. Kedua, produktivitas awal yang lebih rendah. Kenapa hasil panen awal bisa turun? Karena tanah yang sebelumnya dimanjakan dengan pupuk kimia butuh waktu untuk pulih dan membangun kesuburan alaminya kembali. Ini disebut masa transisi biologis. Solusinya, terapkan sistem rotasi tanaman dan tanaman penutup atau cover crop sejak awal untuk mempercepat pemulihan tanah. Gunakan varietas tanaman yang adaptif terhadap sistem organik. Lakukan diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen. Ketiga, butuh pengetahuan dan keterampilan khusus. Pertanian organik itu ilmu. Tidak bisa hanya meniru. Kamu butuh pengetahuan tentang pupuk organik, teknik pengendalian hama alami seperti tanaman pengusir serangga, predator alami, pemahaman siklus tanah dan rotasi tanaman, serta keterampilan mencatat aktivitas pertanian untuk keperluan audit dan sertifikasi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa ikut pelatihan dari Dinas Pertanian, Lebar SM, atau komunitas pertanian organik. Manfaatkan platform daring dan buku panduan pertanian organik yang tersedia gratis. Bentuk kelompok tani organik sebagai tempat berbagi pengalaman dan belajar bareng. Keempat, sertifikasi organik yang tidak mudah. Sertifikasi organik itu penting karena dapat menjamin bahwa produk benar-benar organik, menambah nilai jual, membuka akses ke pasar ekspor. Tapi prosesnya bisa panjang dan mahal, apalagi untuk petani kecil. Kelima, akses pasar yang terbatas. Seringkali petani organik kesulitan menjual hasil panennya dengan harga pantas karena kurangnya akses ke pasar atau jaringan distribusi. Solusinya yaitu bangun kerjasama langsung dengan konsumen melalui pasar tani atau sistem CSA Community Supported Agriculture. Manfaatkan media sosial untuk promosi langsung ke konsumen. Gabung dalam koperasi distribusi organik yang membantu menjual ke pasar modern. Memang, pertanian organik punya tantangan, tapi semua tantangan itu bukan menjadi alasan untuk mundur, melainkan peluang untuk tumbuh maju. Dengan pengetahuan, komunitas, dan strategi yang tepat, pertanian organik bisa menjadi masa depan pertanian yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Meski tantangannya besar, pertanian organik juga mendapat angin segar dari berbagai arah. Dukungan dari pemerintah, komunitas, dan tren konsumen membuka banyak pintu untuk berkembang. Berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai serius mendorong pertanian organik. Beberapa bentuk dukungannya yaitu subsidi dan program bantuan konversi lahan, seperti program pertanian organik berbasis kawasan, pelatihan dan penyuluhan tentang pengomposan, pengendalian hayati, hingga sistem pemasaran. Dukungan riset dan pengembangan, seperti pengembangan varietas unggul untuk sistem organik, sertifikasi, dan standarisasi, agar produk lebih mudah diterima di pasar nasional dan internasional. Minat masyarakat terhadap produk organik terus meningkat karena kesadaran kesehatan, banyak konsumen ingin makanan tanpa residu kimia, kepedulian terhadap lingkungan, dan tren gaya hidup berkelanjutan, khususnya di kalangan milenial dan urban. Menurut data dari berbagai lembaga, pasar organik global mencapai miliaran dolar dan terus tumbuh setiap tahun.
Produk organik Indonesia punya potensi besar untuk diekspor, terutama ke negara-negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Komoditas seperti beras organik, kopi, kelapa, dan rempah-rempah mendapat sambutan baik di luar negeri. Tentu butuh sertifikasi organik dan standar mutu ketat. Tapi dengan pembinaan dan kolaborasi, ini jadi peluang emas bagi petani yang serius. Potensi pengembangan produk turunan pertanian organik tak hanya soal beras atau sayuran. Ada banyak peluang produk turunannya seperti pupuk kompos organik, pestisida nabati, produk olahan seperti beras merah organik, minyak kelapa murni, atau teh herbal organik, bahkan wisata edukasi pertanian organik. Semua ini membuka ladang bisnis baru yang bernilai tambah tinggi. Nah, kita sudah bahas banyak hal tentang pertanian organik ya, mulai dari kenapa pertanian organik semakin dilirik, sejarah dan definisinya, prinsip-prinsip dasarnya, sampai teknis budidaya dan tantangan yang dihadapi. Kita juga udah lihat betapa besar peluangnya ke depan. Kalau kamu seorang petani, pemula, atau bahkan sekadar penikmat sayur sehat, semoga video ini bisa membuka wawasan kamu. Dan siapa tahu, dari lahan kecil atau balkon rumah, kamu bisa mulai mencoba menanam secara organik. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu, biar makin banyak yang tahu soal dunia pertanian yang seru dan penting banget ini.